Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan oleh Gustiah CGP Angkatan 1 Kabupaten Brebes. Filosofi prinsip pratap triloka dalam pengambilan keputusan. Salah satu konsep yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip pratap triloka ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, yang di depan memberikan teladan, artinya seorang pemimpin pembelajar harus bisa memberikan teladan atau contoh. Selama proses pembelajaran, guru tanpa sadar menjadi panutan bagi siswa, baik dari kata maupun perbuatan. Oleh karena itu, pendidik selain menguasai pengetahuan, dia juga harus mempunyai pribadi yang dapat dicontoh. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun kemauan atau inisiatif, guru memiliki peran penting untuk menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Tutwuri handayani, di belakang mendukung. Seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajar harus dapat memberikan dorongan dan arahan peserta didiknya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Penting bagi pendidik untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk membuat keputusan yang berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Keterampilan coaching model Tirta membekali seorang guru menjadi pembelajar dan menjadi coach bagi dirinya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami dilema etika atau bujukan moral sebagai pemimpin pembelajar? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nilai-nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajar atau pengambil keputusan yang berpihak pada murid antara lain yaitu mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Nilai mandiri adalah sebuah nilai yang harus ditumbuhkan dengan mandiri, tanggung jawab, dan tidak bergantung pada orang lain. Nilai inovatif adalah kemampuan yang menghasilkan terobosan baru yang ditandai oleh perubahan dan kreativitas seorang guru untuk kemajuan pendidikan, terutama dalam pembelajaran.
Nilai reflektif adalah nilai yang harus terus dilakukan oleh guru, terutama dalam hal refleksi diri sendiri, apa kekurangan yang ada pada dirinya. Nilai kolaboratif adalah adanya bentuk kerjasama antara satu orang dengan orang lain untuk mewujudkan tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Diperlukan nilai kolaboratif antara pihak kepala sekolah, rekan guru, orang tua peserta didik, komite sekolah, dan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman, tentunya dengan arahan yang jelas dan tegas. Pengambilan keputusan yang beretika harus melalui 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta, uji benar salah, uji paradigma, prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan tinjau dan refleksikan keputusan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari dan bertentangan seperti individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, terdapat 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis kepedulian, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan nyaman, yang mampu menuntun bakat dan potensi siswa sesuai kodratnya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan masa depan murid. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran yang menuntun siswa untuk berpikir positif, berkarakter sesuai profil Pancasila, dan berakhlak mulia agar siswa mencapai keberhasilan dan kebahagiaan di masa depan. Kesimpulan, guru sebagai pemimpin berarti harus mampu memberi keteladanan dan menuntun siswa sesuai kodratnya, sehingga murid merdeka dan bahagia. Mengambil keputusan dengan 4 paradigma dan 3 prinsip diharapkan dapat berdampak pada terciptanya well-being di lingkungan sekolah. Proses coaching perlu ditingkatkan agar permasalahan yang dialami siswa terselesaikan. Kegiatan tersebut sebagai usaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.